Selamat datang di channel William Vara. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai polemik tentang kelahiran Bung Karno. Soal tanggal dan tempat lahir Bung Karno sempat ada beberapa versi sehingga menjadi polemik. Belakangan, riset sejarah pelan-pelan berhasil menyikap kabut sejarah itu. Berikut 10 fakta penting tentang kelahiran Bung Karno. Yang pertama, Soekarno sendiri mengaku lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Hal ini terungkap dalam biografi Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adams, seorang wartawati dari Amerika Serikat yang kala itu langsung mewawancarai Bung Karno untuk menulis biografinya dengan berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang dicetak pertama kali pada tahun 1965. Di situ beliau bilang hari lahirku ditandai oleh angka serba 6, tanggal 6 bulan 6. Beliau juga bilang karena aku dilahirkan di tahun 1901. Yang kedua, Bung Karno menyebut dirinya lahir menjelang fajar, kira-kira pukul 5.30 pagi. Karena itulah Soekarno sering mendapat panggilan Putra Sang Fajar. Bersamaan dengan kelahiranku, menyingsinglah fajar dari suatu hari yang baru dan menyingsing pula lah fajar dari satu abad yang baru, kata Bung Karno. Dan julukan Putra Sang Fajar juga pertama kali disebutkan oleh ibunda Bung Karno sendiri. Yang ketiga, versi lain menyebut tahun berbeda. Misalnya di buku induk mahasiswa teknik Hoge School atau TH, sekarang disebut atau dikenal dengan Institut Teknologi Bandung, menyebut Soekarno lahir tanggal 6 Juni 1902. Di situ Soekarno ditulis dengan Raden Soekarno. Lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1902. Namun Bambang Erjudawan, seorang arsitek dan juga pemerhati sejarah yang menemukan buku induk tersebut, mengakui tahun yang dicatat oleh buku induk itu bisa saja salah. Tahun itu salah. Itu lumrah karena biasanya dulu anak yang mau masuk sekolah usianya dibuat muda atau bahkan sengaja dituakan oleh orang tuanya. Kemungkinan besar data itu menggunakan data semasa Soekarno sekolah di HBS Surabaya, kata Bambang seperti dikutip Historia. Fakta yang keempat, sementara harian Kompas yang terbit pada 5 Oktober 1970 menyebutkan ada kemungkinan Bung Karno lahir sebelum 23 Mei 1901. Versi ini diungkap paman Bung Karno, Sumodiharjo. Menurut penuturan dia, kelahiran Bung Karno ditandai dengan letusan Gunung Kelut pada tanggal 23 Mei 1901. Yang kelima, sempat juga muncul polemik tentang tempat lahir Bung Karno. Versi Orde Baru yang banyak beredar menyebut Bung Karno dilahirkan di Blitar, Jawa Timur. Tetapi dalam biografi yang ditulis oleh Cindy Adams, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, cetakan pertama tahun 1965, Bung Karno mengatakan dirinya dilahirkan di Surabaya. Lambert Goebbels dalam bukunya Soekarno Biografi Politik 1901 sampai 1950 menyebut Bung Karno dilahirkan di Jalan Pasar Besar, Surabaya. Juga Kapitsa MSN dan Dr. Maliten NP yang menulis buku Soekarno, biografi Soekarno, menyebut Bung Karno dilahirkan di Jawa, Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901.
Kemudian buku induk mahasiswa Institut Teknologi Bandung menyebut Bung Karno dilahirkan di Surabaya. Fakta yang keenam, ketika lahir, Bung Karno diberi nama Kusno. Nama ini disandang Soekarno hingga belasan tahun. Namun Kusno sering sakit-sakitan. Hingga pada usia 11 tahun, Kusno diserang sakit berat, tipes. Ayahanda Soekarno, Raden Sukemi Sosrodihardjo, merasa nama Kusno tidak cocok. Akhirnya Bung Karno ganti nama. Dia diberi nama Karna, nama tokoh pahlawan dalam cerita Mahabharata, yang artinya telinga. Karena dalam cerita tokoh Mahabharata, karena dilahirkan lewat telinga. Nah, dalam bahasa Jawa, huruf A menjadi O, sedangkan awalan Su berarti baik atau paling baik. Jadilah Soekarno, yang berarti pahlawan paling baik. Fakta yang ketujuh, perihal nama, Bung Karno ingin ditulis dan disebut Soekarno, bukan Soekarno. Soekarno mengikuti ejaan Belanda. Memang di zaman Belanda U ditulis OE. Namun setelah Indonesia merdeka, Bung Karno selaku presiden memerintahkan agar semua OE dikembalikan menjadi U. Namun Soekarno menjadi nama Soekarno menjadi Soekarno. Tetapi tidak mudah mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Jadi dalam hal tanda tangan, aku masih menulis Soe, kata Bung Karno di biografinya. Fakta yang kedelapan, Bung Karno mengaku lahir bersamaan dengan letusan Gunung Kelut. Gunung Kelut yang tidak jauh letaknya dari tempat kami meletus. Orang yang percaya kepada tahayul meramalkan ini adalah penyambutan terhadap bayi Soekarno, tutur Bung Karno. Untuk diketahui, Gunung Kelut meletus di tengah malam hingga dini hari antara 22 sampai 23 Mei 1901. Apakah Soekarno lahir di tanggal itu? Tentu saja dalam konteks ini Gunung Kelut hanya penanda. Yang jelas Soekarno lahir beberapa hari setelah letusan Gunung Kelut. Fakta yang kesembilan, Bung Karno menceritakan dalam biografinya Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, dirinya dilahirkan tanpa pertolongan dokter atau tenaga kesehatan resmi, bahkan tanpa bantuan dukun beranak. Bapak tidak mampu memanggil dukun untuk menolong anak yang akan lahir. Keadaan kami terlalu ketiadaan. Satu-satunya orang yang menghadapi ibu ialah seorang kawan dari keluarga kami, seorang kakek yang sudah terlalu amat tua. Dialah dan tak ada orang lain selain dari orang tua itu yang menyambutku menginjak dunia ini, kenang Bung Karno. Fakta yang 10 atau yang terakhir, Bung Karno dilahirkan di pembukaan abad ke-20. Saat itu zaman sedang berganti rupa. Tatanan dunia lama, yakni kapitalisme dan kolonialisme, sedang digugat. Di negara kapitalis maju, kaum pekerja dan perempuan sedang memperjuangkan emansipasi. Sementara bangsa terjajah mulai lahir ide dan cita-cita baru, nasionalisme. Gerakan kemerdekaan mulai pasang untuk membebaskan diri dari zaman gelap kolonialisme. Abad 20 juga ditandai dengan lompatan maju ilmu pengetahuan. Makanya disebut abad atom atau abad ruang angkasa. Soekarno dilahirkan dan dibesarkan di konteks zaman itu. Sekian 10 fakta unik mengenai kelahiran Bung Karno. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai sejarah Bapak Proklamator kita.